selamat datang kembali di podcast Relawan Jabar Juara. Episode kedua bersama orang nomor 2 di Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur kesayangan kita semua, Bapak Uur Sanul Ulum. Terima kasih Pak sudah hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih juga sudah menyambut kami di rumah dinas Wawagub. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami mewakili teman-teman dan rekan-rekan relawan yang lain bisa berbincang-bincang dengan Bapak hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya sehat terus. Amin. Amin. Bala-bala memang selalu hadir. Oh iya, ini makanan favorit. Tidak ada makanan yang paling enak di hadapan Pak U. Mantap. Kecuali bala dan gehu. Ya, Pak, langsung pertanyaan pertama. Mangga. 4 tahun Bapak sudah menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Iya. Mendampingi Kang Emil dengan segala lika-liku, permasalahan dan segala macamnya. 4 tahun kurang 17 hari ya. 17 hari ya. Sebentar lagi tepat ulang tahun yang keempat. Iya betul. Bagaimana kesannya Pak menjadi Jelas Gubernur? saya merasa bahagia dan senang sekali ya menjadi wakilnya Pak Emil. Karena memang saya dari awal sudah berkomitmen, Pak Gubernur, saya ingin jadi wakil Pak Emil. Insya Allah saya akan membawa perasaan di saat saya menjadi Bupati Tasik, di mana kalau wakil guru bugan kata orang Sunda Tiama, Bupati merasa nggak enak. Jadi perasaan itu yang saya bawa di saat kami bersama-sama dengan Kang Emil. Ingin satu hati, satu rasa, satu jiwa. Kata santri Tiama, kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu antara saya dengan Kang Emil. Jadi tidak ada hati untuk bertolak belakang dalam segala kegiatan yang ada di Jawa Barat selama 4 tahun ini. Jadi enak, nyaman. Dan juga Pak Gubernur menghargai saya sebagai wakil. Tidak ego, mentang-mentang gubernur punya kewenangan, semua disemuakeun kata orang Sunda Tiama, tapi berbagi. Saya dari sejak awal sesuai dengan undang-undang tentang kemiskinan, kemudian tentang koordinasi ASN, tentang pengawasan, itu selalu diberikan kuasa penuh saya oleh Pak Gubernur, termasuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan di dinas ataupun yang lainnya. Ditambah komunikasi dan koordinasi dengan ormas keagamaan, dengan desa, pertanian, dan juga dengan komunikasi kelompok-kelompok yang lain. Itu saya lakukan sesuai dengan arahan. Dan saya selaku wakil selalu membangun komunikasi yang intens dengan beliau. Karena kunci di politik kan itu. Kalau tidak ada bangunan komunikasi yang baik, apalagi komunikasinya sepotong-sepotong, nanti takut ada fitnah. Begitu. Jadi apapun gerakan saya selalu berkoordinasi. Sekalipun saya hanya ingin mengundang para kepala dinas untuk ikut rapat dalam mengevaluasi kegiatan, saya selalu rapat. Kalaupun ada ide-ide, saya di gedung sate ataupun di yang lain, saya harus komunikasi. Termasuk kemarin saya upacara di Kabupaten Majalengka, saya izin dulu. Tidak mentang-mentang karena saya bukan irup di gedung sate di Gasibu, maka saya langsung aja berangkat ke Majalengka tanpa koordinasi. Oke, bisa. Kalaupun diizinkan, dan banyak keinginan-keinginan saya di saat menyampaikan, mungkin alasannya saya tidak tepat, beliau tidak mengizinkan, tapi saya tidak melawan. Tetap sekalipun saya punya keinginan, kalau tidak restu Pak Gubernur, saya tidak. Seperti itu yang saya lakukan hari ini. Sampai mana Pak menjadi wagub atau menjadi bupati dulu di Tasik? Ya, kalau dilihat dari pekerjaan, pada prinsipnya sama menurut saya.
saya menjadi DPRD, menjadi bupati, menjadi wakil, sama lah mungkin dengan kepala desa juga sama, dengan menjadi presiden juga pada prinsipnya sama. Artinya tergantung hati kita. Kalau hati kita enjoy, nyaman dengan lingkungan dimanapun, kapanpun, jabatan apapun, ya lancar-lancar saja. Tapi kalau hati kita hanya selalu menggerutu, tidak menerima keadaan, sekalipun mohon maaf jabatannya di tingkat ini gitu kan, tetap aja capek, berat. Dibandingkan capek mana jadi bupati sama wakil gubernur, sama menurut saya seperti itu. Kalau enaknya Pak, lebih enak mana? Kalau enak, menurut saya tergantung situasi dan kondisi. Jadi bupati ada manfaat, ada kenikmatan, ada juga kemadaratan. Jadi wakil gubernur pun sama seperti itu. Kalau Allah membedakan jabatan seseorang dengan kekayaan seseorang, dengan keberadaan seseorang, berarti Allah tidak adil. Jadi jangan ada anggapan jadi gubernur lebih enak daripada wakil gubernur. Sama itu kenikmatannya. Begitu juga jadi bupati dan wakil bupati, oh enakan jadi bupati. Tidak juga. Sama Allah itu adil. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang berbeda karena jabatan, berbeda karena kekayaan, berarti Allah tidak adil. Cuma biasanya Allah memberikan kenikmatan sama dengan kepayahannya. Semakin payah hidup, semakin nikmat hidup. Semakin mudah dalam hidup, semakin tidak nikmat hidup. Itu prinsip saya dalam kehidupan. Karena Rasul pun seperti itu. Orang banyak kenikmatannya, kata Rasul, banyak juga kesengsaraannya. Ya Pak. Tadi kan Bapak udah menyampaikan, menyinggung gitu ya, soal kekompakan. Dan itu juga beberapa kali terlihat ya, dalam banyak kesempatan, dokumentasi, foto, video, ataupun kita yang mungkin lebih dekat lah dibanding masyarakat bisa melihat. Cuman apa sih, ada atau enggak gitu ya, sesuatu yang dibalik itu semua gitu, perdebatan, mungkin ketidaksepahaman yang walaupun diakhiri dengan sebuah keputusan bersama yang baik, tapi selalu ada atau tidak begitu Ya, proses-proses itu? ada ya. Di saat saya punya keinginan, beliau mengabaikan. Tetapi saya suka paksa, ngomong lagi. Gitu. Jadi beliau itu kuncinya nih kepada masyarakat atau pada kepala dinas, kalau punya keinginan sama Pak Emil, alasan dulu, baru tujuan. Jadi jangan tujuan dulu, baru alasan. Oh, itu mentok di beliau. Karena beliau kan teknokrat ya. Mungkin katanya memang kan kekompakan itu bukan tidak pernah berantem, Ya. tidak pernah pendapat, tapi justru ketika ada masalah kompak dengan tujuan yang sama, akhirnya beres juga gitu Pak. Ya. Dan saya senangnya Pak Emil itu kayak ke kakak ya, atau pada orang tua, sekalipun usia saya lebih tua ya, 2 tahun daripada beliau. Sering manggil sama saya, Pau jangan begitu dong. Gitu. Pau nih, tim Pau nih ada yang ini di ini nih gitu, ngomong sama saya, nggak ngawur, nggak diambeng, nggak tahu Sunda kemana-mana, jadi tinggal oh iya Pak gitu. Kemarin masalah yang kemarin itu rame-rame itu, Yang itu ya. Pau jangan begitu dong katanya, itu harus begini, kalau saya begini oh iya Pak, saya bilang maaf Pak, memang kelemahan saya tidak baca statement beliau begitu. Dan salahnya yang nanya ke sayanya tidak dikaitkan dulu dengan statement Pak Gubernur. Kalau kata Pau nih, Pak Gubernur begini, bagaimana kata Pau? Nah pasti saya sealur. Selain itu juga Pak, di luar gubernur dan wakil gubernur gitu ya, hubungan secara personal kan pasti juga, apalagi dulu dalam masa-masa penjajakan sebelum pilgub gitu ya, waktu kampanye, ada pengenalan segala macam. Kak Emil dan Bapak ini hubungannya seperti apa di luar kedinasan? Ya, saya pertama ketemu dengan Pak Gubernur sebelum nyatu, yaitu waktu di Kompas TV Bandung. Waktu itu ada acara seminar tentang sumber daya air. Pembicaranya saya berdua sama Pak Gubernur. Waktu ketemu ya seperti itu. Kalau orang yang belum tahu Pak Gubernur ya begitu Pak Gubernur. Tapi kalau sudah tahu begitu saya dulu. Dan juga saya dengar nih dari grupnya di saat kita kampanye, kalau saya lewat
Kan saya dulu kampanye pakai Roxy ya, Hmm. 15 mobil, 20 mobil dengan branding. Kata orang, ini ada PAU, kasih jalan, gitu. Jika bilang gitu, di PAU Pak, katanya belakangnya kasih jalan. Jadi sudah baik dari dulu sebelum mengenal saya. Dan yang saya senang Pak Gubernur, tokohnya kuat. Juga suka begini, ya kita serahkan aja pada yang mau. Sekalipun kita punya keinginan, tetap kan ending di akhir. Dan mudah-mudahan indah pada waktunya. Amin. Enjoy pada waktunya. Kan begitu. Makanya sekarang saya untuk ke depan, saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur. Target beliau untuk menjadi presiden ataupun wapres, kita dorong, kita dukung. Gitu. Sehingga Jawa Barat memiliki tokoh yang bukan hanya jago di tingkat regional, tapi juga tingkat nasional. Itu harus semua. Makanya pada masyarakat Jawa Barat harus 100%, 21% suara masyarakat Jawa Barat, Pak Emil dimanapun adanya harus dukung dia. Nah, kalaupun naudzubillahi min dzalik, tapi kan ini suasana yang lain. Saya ini dengan Pak Gubernur. Tapi Itu nanti Pak kita Ya. bahas mau kemana setelah gubernur kita bahas nanti. cut dulu ya, cut. Nah, dalam 4 tahun ini Pak, berbagai program sudah di launching. Ada yang berjalan sukses, ada yang berjalan yang kurang sukses. Dulu Bapak itu membawa program apa sebagai Bupati Tasik yang tentunya lebih tahu kondisi Kabupaten Tasik dan Priangan Timur khususnya, dan apakah dijalankan atau tidak di Pemprov saat ini dan bagaimana progresnya? Jadi program yang sekarang diluncurkan oleh Pemprov adalah program Pak Gubernur. Saya tidak bisa menyatakan ini program saya, ini programnya. Tapi program Pak Gubernur, saya sebagai wakil mengikuti. Sekalipun tidak bisa menutup mata saya memberikan masukan dan ini dan lainnya. Tetapi ini semua keputusannya ada di Pak Gubernur. Jadi ini semua program Pak Gubernur, saya hanya mengikuti aja. Kalau di mata Bapak, program apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Yang pertama adalah program inovasi. Inovasi yang terus digembar-gemborkan oleh Pak Gubernur, ini sangat baik inovasi dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat sebagai aparatur pemerintah, inovasi dalam perhatian terhadap keagamaan, sarana keagamaan dengan English for Ulama, itu baru kan, English for Ulama, satu pesantren, satu produk, sadesa, menteri pengaji dan yang lainnya itu inovasi. Yang kedua juga inovasi dalam bidang birokrasi, ya. Sampai sistem pemerintahan kita diadopsi oleh yang lain, sistem keuangan kita diadopsi oleh yang lain. Memang hal semacam itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat umum, apalagi mohon maaf kalau masyarakat yang ada di lembur dan yang, tapi kami sebagai birokrat punya kebanggaan tersendiri kan, inovasi-inovasi seperti itu. Kemudian juga inovasi dalam bidang perhatian terhadap masyarakat anak muda, milenialnya, dengan di daerah-daerah ada Creative Center, Creative Center. Creative Center dan juga yang lainnya, ya dengan adanya Jabar Quick Response, digital dan ya inovasi dalam digital. Pokoknya inovasi yang sangat luar biasa. Karena begini ya, kalau kita seorang pemimpin, cilereun ku ulun nebeakeun. Artinya kita akan kehabisan pendukung, kita akan kehabisan orang lain kalau memang kita tidak melakukan inovasi-inovasi. Apalagi kata Pak Gubernur, saya sering masih teringat, kita jangan jadi operator dalam hidup, tapi harus jadi inovator. Nah itu yang, kalau operator kan bisa digantikan oleh mesin, teknologi, komputer, tapi inovator nggak bisa. Maka pemimpin itu harus menjadi inovator. Jadi itu inovasi yang sangat luar biasa ya. Jawa Barat dipimpin oleh Pak Gubernur dalam segala, termasuk dalam pendidikan,
dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dan lain-lain. Ini sangat bisa punya kewenangan. Banyak orang yang tidak memiliki inovasi, akhirnya ngageuleuyeung gitu bagai air mengalir. Lu bisa punya kewenangan, seret, luar biasa. 400 berapa penghargaannya? Luar biasa. Udah ratusan Pak. Iya, 400 kalau nggak salah ini, 400 lebih. Kan sekarang dengan sudah menurunnya COVID gitu Pak, anggaran juga mungkin sudah kembali membaik. Janji-janji kampanye Bapak dan Pak Gubernur dulu, yakin, optimis bisa diselesaikan di sisa masa 1 tahun jabatan? Dan sudah hampir di atas 70-80% sudah terrealisasi semuanya. Contoh, menanam 50 juta pohon. 3 tahun setengah sudah selesai kan? Sekarang tambah lagi 25 juta pohon. Kan begitu. Karena sudah 75 juta pohon yang kita tanam. Itu buktikan pembangunan Pak Gubernur itu 2 ya. Memiliki karakter 2. Yang pertama, pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang saya catat. Yang kedua, pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya, membangun itu diusahakan, membangun yang sudah ada diteruskan. Jangan bikin lagi program yang mau beres. Kayak tukang gali sumur, baru 3 meter, pindah lagi. Belum ada air, pindah lagi, yang nggak bakalan jalan. Tapi terus, nah ini program berkelanjutan. Yang kedua, berwawasan lingkungan. Jangan sampai membangun, tetapi merusak lingkungan. Air jadi rusak, lingkungan jadi rusak, sekalipun kita butuh pembangunan. Maka karakter yang dibawa oleh Pak Gubernur dalam membangun Jawa Barat adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, itu sangat luar biasa. Ya, kalau di medsos program yang paling sering orang komplain itu jamu. Nah ini Pak, masyarakat tidak paham mana jalan milik provinsi, mana jalan milik pusat, mana jalan milik kabupaten, mana jalan milik desa. Tidak semua jalan yang ada di Jawa Barat ini milik kami. Kewenangannya ada di kami di provinsi. Nah, masyarakat menyamaratakan jalan butut, gubernur Nah, memang Pak Gubernur yang terkenal ya. Jadi seperti itu. Padahal jalan milik kami ini peningkatannya sangat luar biasa. Nah, sekarang jalan Cibarusah saja yang di Bekasi yang dulu tidak tersentuh sehingga banyak komplain dan yang lainnya, sekarang kan sudah ada progres sekalipun belum selesai. Insya Allah tahun depan akan diselesaikan lagi. Kemudian juga jalan-jalan yang ada di wilayah-wilayah lain yang milik provinsi, minimal pemeliharaan itu berkala. Makanya masyarakat harus lihat, ada nggak petugas yang di pinggir jalan pakai baju kuning itu, yang sering memberesin parit, solokan, dan yang lainnya. Itu bukti. Seperti jalan yang di Sukabumi juga kan. Jalan yang lewat jalan kereta kan. Nah, apa namanya, apa yang gitu ya. Seperti itu ya. Bisa diselesaikan. Semuanya sedang berprogres gitu. Semuanya progres. Coba begini harus dipahami ya masyarakat. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Artinya alam itu berubah. Jalan kami bangun, setahun 2 tahun rusak lagi. Jembatan kami bangun, setahun 2 tahun rusak lagi, itu hal yang wajar. Yang penting ada progres, bukan harus selesai semua. Oh, di rumah kita juga WC ini selesai, WC dapur rusak. Dan dapur rusak, taman rusak, pagar rusak, kan begitu. Karena memang persalah, makanya jangan ingin semua selesai dengan cepat. Tapi yang penting jalan yang kita miliki semuanya sudah kena program dan sudah ada progres untuk ke arah yang lebih baik. Itu juga harus dipahami oleh masyarakat. Jadi 2 hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, tidak semua jalan yang ada di Jawa adalah milik kami. Yang kedua, sekalipun milik kami, tapi tetap rusak karena haus. Kenapa? Karena ini adalah kita juga kan. Dulu saya ganteng Pak, muda dulu saya, sekalipun hitam. Tapi sekarang kan masih, sudah seperti ini adanya. Sekarang kan masih Pak. Nah, seperti itu ada. Ya, itu juga kayaknya menjadi tantangan buat kita gitu Pak. Selain dari pemerintah kan, ada relawan-relawan yang mungkin secara akses informasi lebih banyak, lebih tahu, dan seharusnya bisa mengedukasi juga gitu ke masyarakat. Komplain yang disertai dengan pengetahuan harus komplain ke siapa,
ketika komplain diterima, proses pengerjaan berapa lama dan lain-lainnya gitu Pak ya. Soal relawan nih Pak, kalau salah satunya Kang Emil kan ada kami dari Relawan Jabar Juara. Di Bapak ada masih aktif sampai sekarang? Relawan. Sebuah relawan jaringan itu. Saya kan tidak punya relawan yang khusus. Yang resmi gitu ya? Nggak punya. Saya gabung aja sama Pak Gubernur. Karena kalau memang saya punya relawan khusus, pasien pas saya. Tapi dulu ada Pak, Barhu dulu. Oh Barhu. Kalau Itu masih aktif sekarang? Masih sih. Barhu itu singkatan dari Barisan Huriyatul Ummah. Huriyatul Ummah itu memerdekakan umat dari keterbelengguan ekonomi, keterbelengguan pendidikan, keterbelengguan dalam bidang kesehatan. Dia bukan LSM, tapi hanya barisan aja, komunitas aja. Kalau dari sudut pandang Bapak melihat kerelawanan itu seperti apa dalam kontestasi politik, mendukung calon ini dan itu? Jadi begini ya, saya berharap kepada para relawan untuk tetap istiqomah dalam Rindu Jabar Juara ini. Karena kami yakin saya dengan Pak Emil dalam event politik yang akan datang akan sejalan. Kalaupun dia jadi calon presiden atau wapres, saya akan mendukung sepenuhnya. Jadi kami punya keyakinan tidak akan pisah. Oleh karena itu keistiqomahan relawan saya harapkan. Adapun seandainya sekarang para relawan yang segitu banyaknya dulu yang dikasih piagam sama Pak Gubernur, kemudian berkomunikasi dan yang lainnya yang belum tersentuh, yang belum terkomunikasikan, saya siap menerima ataupun membangun komunikasi kalau memang kemarin dianggap kurang bagus komunikasinya. Jangan berpaling kepada yang lain. Kalau berpaling kepada yang lain, awas, ada kerinduan tersendiri. Seperti sama istri, di saat kita marah, cerai, tolak orang. Kan gitu. Sudah setahun 2 tahun, ada kerinduan. Yang sulit untuk dihindari kerinduan tersebut. Karena di antara kita sudah ada satu kesatuan dalam hati. Relung sisi hati para relawan itu ada UU. Ada Pak Gubernur gitu. Yang sulit untuk dihindari. Kalau sudah kenal dengan kita, sudah baik dengan kita, kenapa harus cari yang lain? Oleh karena itu saya minta kepada relawan, mari bergabung kalau perlu saya. Silakan ketemu dengan saya, dengan kalau Pak Gubernur memang dengan kesibukan, bukan berarti Pak Gubernur sombong, cuma kesibukan. Gerakan-gerakan seperti apa sih yang Bapak harapkan gitu dalam relawanan hari-hari ini? Relawan kita sudah baik ya, saya bilang relawan kami ya, kita ya, dengan Pak Gubernur dan saya. Karena lawan Pak Gubernur, lawan kami juga gitu kan. Sudah luar biasa. Jabar Quick Respon. Kemarin kita mengadakan acara di Garut. Kemudian juga Jabar Digital Service, JDS, dan yang lainnya. Justru kalau tidak ada JDS, mohon maaf sekali nih kepada mereka-mereka ya. Ya Jawa Barat tidak akan sehebat ini dikenal oleh orang lain. Nah ini kita kembali ke tadi Bapak sempat menyinggung Kang Emil mau nyapres atau apa. Kalau Kang Emil nyapres, Bapak maju Jabar 1. Ya, konsekuensi dalam sebuah tatanan politik seperti itu. Saya dorong Pak Gubernur karena kalau Pak Gubernur ada di sini dengan karakter dan kemampuan dan keberanian, hanya Jawa Barat menurut saya tangguh. Ini harus nasional nih, gitu kan? Kemarin di Kota Bandung kan seperti itu, luar biasa. Di Jawa Barat seperti ini kan, luar biasa ini. Nah ini harusnya di nasional. Apalagi dia itu, mohon maaf ya, yang saya rasakan tuh bersih. Gitu. Saya sering dibawa agak ngiri-ngiri sedikit, jangan bau. Gini jangan gitu. Jangan bau. Jangan bau, kita harus saja ini bau. Oh ya siapa kan begitu. Isu-isu dengan Teh Desi kemarin sudah ada pembicaraan. Katanya Pak UU akan naik Jabar 1 dan berpasangan dengan Teh Desi Ratnasari. Beberapa kali ketum kami menyampaikan begitu.
Kalau tidak dengan Pak Emil lagi, kau mau nggak dengan Desi? Mau jadi cagup dan wagub kan? Ini mau teh mau dikawin atau apa? Saya bilang gimana partai begitu. Tetapi saya belum berpikir itu. Sekarang saya sedang berusaha untuk meningkatkan popularitas. Saya diakui dibandingkan dengan calon-calon yang lain, saya di bawah popularitasnya. Kan hasil kemarin di antara yang 3 aja, 1, 2, 3 saya paling bawah. Di antara yang 5 tambah paling bawah juga kan begitu. Tetapi saya punya keyakinan, silakan survei menyatakan seperti itu. Tapi justru survei itu yang membuat saya semangat untuk lebih bekerja, lebih agresif lagi. Jadi optimis dan punya keyakinan gitu Pak, bahwa peluang untuk maju Jabar 1 ketika Kang Emil tidak melanjuti Jawa Barat itu. Justru itu yang membuat saya semangat. Yang membuat saya semangat hari ini untuk bergerak dan berusaha karena saya punya keyakinan saya menang jadi gubernur. Kenapa masyarakat perlu mempertimbangkan Pak UU sebagai calon gubernur nanti selain bisa melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh Pak Gubernur Kang Emil saat ini? Satu, yang tahu program Pak Gubernur, yang menjadi calon pemimpinnya saya. 5 tahun saya. Dan saya punya niat dan tekad tidak akan membuat program baru, tapi saya akan meneruskan seluruh program Pak Emil. Karena karakter Pak Emil pun meneruskan program sebelumnya. Pembangunan pemerintahan yang berkelanjutan. Itu. Kalau sekarang tidak diteruskan sama saya, kami khawatir tatanan yang sudah begitu bagus, citra Jawa Barat yang sudah begitu hebat, dengan datanya pemimpin baru kan suka ada, oh ini program saya ini kan zaman saya, saya sudah tidak mau. Kata-kata seperti itu saya sudah tidak masuk dalam pola pikir kepemimpinan saya. Siapapun programnya, kita jalankan. Kalau itu baik, tetapi tetap yang baik, manfaat, masih relevan kita lanjut, tapi ada inovasi-inovasi seperti Pak Gubernur sekarang kan, itu bagaimana kebiasaan kata-kata orang Nahdien, al-ahlu bil jadidil asah, gitu kan, ngambil hal-hal ataupun yang baru dan meneruskan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan. Itu yang biasa kami. Yang kedua, kenapa harus saya? Karena yang namanya pemimpin harus memiliki dimensi-dimensi. Tidak cukup pemimpin itu memiliki satu dimensi. Satu yang harus dimiliki oleh pemimpin Jawa Barat adalah, mohon maaf, dimensi religius. Karena realitas seperti itu adanya. Kalau orang yang memiliki dimensi religius, percaya karena barokah, percaya karena doa, percaya karena khawarikulil adat, gitu kan, maunah karomah, itu harus percaya. Karena dalam hidup ini tidak cukup dengan teori. Itu kepemimpinan yang berkarakter religius itu penting. Karena hidup ini kan tetap ada hal-hal yang misterius, gitu. Ebit bilang mendung belum tentu hujan. Contoh, kalau secara teori, kenapa ada hujan? Awan tertiup oleh angin, jadilah hujan. Betul secara teori, tapi harus tambah dengan keagamaan. Hujan adalah rahmat, kebaikan. Rikotun fil qalbi taqtadi at-tafadul wal ihsan. Kenapa kebaikan dengan hujan? Kan kehidupan bisa berjalan dengan baik kan. Itu. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki dimensi intelektual. Intelektual intinya adalah kausalitas, sebab akibat. Kalau teorinya begini, itu pasti hasilnya begini.
Dan segala sesuatu pun kita sebagai seorang yang beriman harus memiliki daya ikhtiar, harus memiliki syariat. Karena takdir Allah biasanya dengan syariat. Sakit, harus ke dokter. Teorinya kan begitu. Harus mengobat. Lapar, teorinya harus kausalitas. Kenapa ini? Kenyang. Karena ada nasi. Maka takdir Allah memberikan rasa kenyang. Dengan syariatnya, nasi masuk ke situ. Kausalitas sebab akibat. Itu harus dimiliki oleh pemimpin Jawa Barat. Yang ketiga, harus memiliki jiwa birokrat. Birokrat itu tidak bisa tiba-tiba. Harus diawali dari bawah, berkecimpung dalam dunia pemerintahan dan yang lainnya. Apa inti daripada dunia birokrat? Kewenangan. Seket lidah seorang pemimpin. Tajam telunjuk seorang pemimpin. Maka ketajaman dan runcingnya lidah seorang pemimpin harus dibarengi dengan jiwa bijaksana. Seorang pemimpin membuat sebuah keputusan yang berdasarkan konsideran putuskan. Itu biasa. Namanya bijak. Tapi kalau seorang pemimpin membuat sebuah keputusan melanggar aturan demi kemaslahatan, demi kemanfaatan, itu namanya bijaksana. Nah, harus bisa memadukan di mana kita harus memutuskan secara bijak, di mana harus memutuskan secara bijaksana. Jangan mentang-mentang kita sedang berkuasa seenaknya, itu kurang halus yang orang pinahkan. Wah, ya kiai kurang sepakat ya. Oh ini ormas ini nih, nyerang wae ke orang, tolong. Nah, kalau tidak biasa jiwa birokrat dengan kewenangan-kewenangan yang ada, seenak ces, akhirnya keributan terjadi. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa politis. Dalam politik tidak ada hitam putih, yang ada abu-abu. Hitam selalu nggak ada dalam politik. Putih selalu tidak ada, abu-abu. Contoh, saya tidak suka nih pada calon yang ini. Gubernurnya tidak suka, cuma wakilnya yang suka. Mau tidak mau dipilih. Suka nih kepada kedua-duanya. Misalnya begitu kan. Oh tapi partainya tidak suka. Gitu. Jarang seorang calon gubernurnya suka, wakilnya suka, partainya didukung oleh kita. Oh itu. Makanya keputusan politik tidak ada yang bulat. Lonjong pun sudah. Nah, dimensi-dimensi itu harus diramu oleh seorang pemimpin yang melaksanakan roda pemerintah di Jawa Barat. Dimensi religius, dimensi teknokrat, dimensi birokrat, dan dimensi politik itu harus ada. Kalau hanya satu, nanti ada kelompok-kelompok yang tidak terkemot, tidak terkomunikasi, dan yang terjadilah hal-hal yang tidak Oke, hebat ya. Dari keempat dimensi itu, Bapak yakin Bapak yang paling memiliki itu semua dibanding nama-nama yang beredar? Saya tidak membuat statement kecap orang lain jelek. Tapi kecap saya nomor 1. Oh, terima kasih waktunya, kesempatannya. Semoga apa yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang mendengar, khususnya bagi saya, sebuah kehormatan bisa ngobrol langsung dengan Pak UU. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman relawan mungkin, Pak? Saya berharap kita ikhlas dalam melaksanakan dan mendukung kami-kami, karena sekecil apapun kebaikan kita akan diterima, kalaupun tidak oleh kita, oleh anak cucu kita. Di saat saya ke Dubai, saya bercerita dengan ahli sejarah di situ, sekalipun oleh bahasa Arab karena ada yang menerjemahkan. Jadi yang membangun Dubai adalah seorang nelayan yang biasa nangkap ikan, kemudian mencari mutiara, dijual. Uang tersebut bukan dipakai untuk diri sendiri, tapi dipakai untuk membangun fasilitas umum, dibikin jembatan, dibikin jalan, dibikin sekolah atau madrasah, ataupun yang lainnya.
Nah, dengan kebaikan tersebut, maka Allah meninggikan derajat mereka, dan sekarang yang menjadi raja adalah cucunya pendiri Dubai. Mungkin kakeknya capek nangkap ikan, dijual, pakai jembatan, pakai bangunan, tapi yang menikmati sekarang cucu. Begitu juga kita sebagai relawan. Yasir wala tu'asir, mudahkan hidup kita, hidup orang lain, maka insya Allah kita pun akan mudah. Itu saya pesankan kepada relawan. Mantap, sangat super sekali Pak. Rekan-rekan relawan, Bapak Ibu, Akang Teteh, semua warga Jabar, demikian perbincangan kami dengan Bapak Wagub. Semoga ada hal positif dan nilai-nilai yang baik yang bisa diambil oleh semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Relawan Jabar Juara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.